Segmen kali ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita dari Gerakan Pecinta Yatim Kabupaten Bekasi. Iya. Kita sudah tersambung melalui virtual Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak Rusti. Selamat pagi semuanya, selamat pagi pemirsa Badar TV, selamat pagi, selamat semangat. Wah, luar biasa sekali, semangat sekali ya, energik sekali Kak Rusti ini. Bagaimana Kak Rusti kabarnya? Ya. Alhamdulillah selalu semangat yang pastinya kan. Selalu semangat dan selalu menebarkan harus, hal-hal yang positif tentunya ya Kak Rusti ya. Karena kan pagi dimulai kan, harus dari pagi harus selalu semangat. Ya, baik. Mohon maaf Kak Rusti, untuk di Gerakan Pecinta Yatim ini kakak sebelumnya sebagai apa ya? Saya sebelumnya sebagai bendahara dan selalu jadi bendahara. Kalau boleh tahu untuk Gerakan Pecinta Yatim ini latar belakangnya bisa diceritakan bagaimana Kak? Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Rusti dari Pecinta Yatim. Saya dipercaya untuk menjadi bendahara. Di sini saya sedikit akan menceritakan bagaimana Pecinta Yatim ini terbentuk. Pecinta Yatim terbentuk di tahun 2016, tepatnya di tanggal 27 Mei. Foundernya yaitu ada 3. Yang pertama Arif Rahmatullah, kedua Erik Bagus Saputra, yang ketiga Slamet Kuncoro. Yang melatar belakangi Pecinta Yatim tersebut terbentuk itu ketika mereka bertiga sedang kayak ngopi-ngopi bareng seperti itu, terus berpikir di kabupaten ini kan, di Kabupaten Bekasi banyak banget komunitas sosial, komunitas olahraga, komunitas apapun di sini, musik dan lain-lain. Dan setiap Ramadan itu konsepnya selalu sama, ingin mengadakan santunan anak yatim. Nah, berawal dari situ mereka bertiga tercetus untuk kenapa ya kegiatan setiap komunitas itu lakukan yang kecil, kenapa kita nggak jadiin satu, nggak kita coba barengin, kita kelompokin semuanya komunitas untuk menjadi satu tujuan, yaitu santunan dan buka bersama komunitas Cikarang. Itu awal terbentuknya seperti itu. Gitu sih Kak Andri. Ya, Kak Rusti, kita juga ingin tahu dari tahun berapa Gerakan Pecinta Yatim ini sudah dimulai dan sudah generasi keberapa saat ini kalau boleh tahu? Tadi saya udah jelaskan terbentuknya di tahun 2016. Di 2016 dan sampai sekarang berarti sudah 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi untuk tahun ini udah ke tahun ke-6. Seperti itu. Ya, baik, untuk gerakan ini sendiri Kak tentunya memiliki visi dan misi. Kira-kira tujuannya apa sih Kak sebenarnya? Yang pertama, karena tadi kan terbentuknya latar belakang untuk mengumpulkan satu komunitas. Kayak di Kabupaten Bekasi sendiri udah seperti rumahnya komunitas kan. Kalau Kak Krisna atau Kak Andri lihat, banyak banget komunitas di sini, yaitu tadi sosial, olahraga, semua ada di sini. Dan misi mereka tuh banyak banget untuk yang sosial. Makanya visi kita itu untuk menyatukan semua komunitas di Kabupaten Bekasi untuk jadi satu tujuan. Apalagi kalau untuk yang sosial, kita akan coba untuk menjadi wadah komunitas tersebut. Seperti itu. Iya. Baik Kak, untuk sejauh ini sudah berapa yang tercatat komunitas yang bergabung bersama Gerakan Pecinta Yatim ini? Flashback sebentar, di tahun 2016 kita sudah terkumpul tergabung 33 komunitas. Itu untuk 2016. Seiring berjalan waktu, sampai di tahun 2020 kemarin, itu sudah tercatat 135 komunitas dari berbagai macam komunitas ke Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Ya, baik Kak. Selain itu kita mengingat ya bahwasanya di tahun 2020 dan 2021 ini adalah di mana tahun yang tentunya sangat menyedihkan sekali untuk kita, di mana kita ketahui aktivitas sendiri itu dibatasi. Lantas bagaimana Kak untuk aktivitas Gerakan Pecinta Yatim ini? Apakah tetap selalu dijalankan atau seperti apa Kak? Tepat sekali. Tahun 2020 itu jujur bukan pukulan berat ya, tapi merupakan tahun introspeksi bagi kami pecinta yatim. Jadi di tahun 2020 kemarin
kami memang sudah mengagendakan event tahunan santunan untuk 1.000 yatim. Kita sudah mentargetkan untuk 5.000 anak dengan berapa ratus juta, sekian lah, seperti itu. Qadarullah, di awal-awal tahun kita didatengin rezeki yaitu si corona. Pada akhirnya kita langsung ambil plan B. Plan B-nya adalah yang tadinya kita harus ngedatengin, setiap tahunnya kita ngedatengin 50% anak yatim. Nah, dari target, misal target kita 5.000, kita datengin 2.500, dan 2.500-nya lagi kita akan datengin ke rumah masing-masing atau yayasan. Nah, karena pandemi yang kita nggak boleh berkerumun, akhirnya kita mengambil langkah yaitu kita berbagi sembako ke anak yatim atau yayasan, dan kita datengin ke yayasan tersebut di Kabupaten Bekasi. Saat 2020 kemarin, kita datengin sekitar 43 yayasan anak yatim se-Kabupaten Bekasi. Seperti itu, kita datengin, kita kasih santunan yang terkumpul tersebut, dan kita kasih sembako sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu sih. Ya, baik Kak, untuk rencana kegiatan mungkin di tahun 2021 ini, apakah ada kegiatan yang akan diagendakan tentunya? Pasti, kita tidak akan menghilangkan kegiatan tersebut, karena itu kegiatan baik dan ajang silaturahim semua komunitas Bekasi. Tentunya dengan adanya corona ini yang masih belum tahu kapan berakhirnya, kita tetap akan melakukan protokol kesehatan ketat pastinya, dan perizinan dari kepolisian, dari apapun perizinan itu akan kita tempuh agar acara ini tetap berlangsung, meskipun nanti konsepnya tidak akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, baik Kak. Sebelumnya disinggung mengenai target. Jadi setiap tahunnya itu memang ada target dari Gerakan Pencinta Yatim ini. Nah, kalau boleh tahu untuk target tahun ini 2021, berapa banyak yang akan ditargetkan Kak oleh Gerakan Pencinta Yatim? Untuk target setiap tahunnya, di tahun pertama 2016 itu kita target 1.000 anak. Di tahun kedua kita naik 2.000, di tahun ketiga kita naik jadi 3.000, setiap tahun kita naik. Tapi untuk tahun ini spesiali kita akan kembalikan lagi target kita ke 1.000 anak. Kenapa? Karena sejauh ini kita merasa ketika kita menaikkan target, value yang kita dapat itu kurang gitu kan. Rasa kita hanya mengejar target, sementara kualitas diri kita ke anak yatim atau value yang kita dapat itu kurang. Makanya kita coba berbenah dengan adanya kemarin COVID. Kita coba untuk tahun 2021 coba kita kembalikan lagi target ke 1.000 dengan value yang kita rasa di tahun-tahun awal seperti itu. Iya Kak, selain menggandeng sejumlah komunitas di Kabupaten Bekasi, apakah dari Gerakan Pencinta Yatim ini menggandeng instansi pemerintah ataupun influencer? Betul. Pemerintah dan influencer, apakah mereka juga ikut digandeng Kak untuk ikut sertakan dalam acara ini? Kalau untuk menggandeng pemerintah, sebenarnya kita sejauh ini belum. Ini memang pure kegiatan dari komunitas secara personal komunitas tersebut gitu. Tapi di tahun-tahun 2017, 2018 dari Dinas Pariwisata waktu itu mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan tersebut di Stadion Widawati, tepatnya di gedung di Spar kalau nggak salah. Itu di 2017, 18 dan 19 waktu itu. Ya. Untuk influencer sendiri Kak, apakah banyak yang digandeng? Kalau influencer sejauh ini enggak sih, enggak ada. Cuma influencer itu Putri Indonesia 2019, Stella Natalia juga tergabung di kami dari 2016. Seperti itu. Jadi banyaknya memang di Gerakan Pencinta Yatim ini ke komunitas ya, lebih banyaknya ya, Iya, karena betul. memang Komunitas. karena memang komunitas mengingat itu kalau paling komunitas itu, memang yang mendominasi adalah komunitas. Ya, baik Kak. Untuk di gerakan ini nih, apakah hanya berfokus untuk berkaitan dengan yatim saja, atau ada kegiatan sosial yang lainnya maksudnya?
tagline kami untuk 1000 yatim dan nama gerakan kami adalah pecinta yatim. Jadi memang kita fokuskan untuk pecinta yatim. Pernah di tahun 2017 terjadi apa ya, kayak di Muara Gembong tanggulnya jebol. Nah, saat itu kita juga melakukan kegiatan sosial, tapi memang fokus kita adalah di pecinta yatim, seperti itu sih. Ya, mungkin Kak, ini ajakannya kepada pemirsa di Rumah Badar TV tentunya. Gimana caranya untuk bisa Ikut sumbangsi ya? ikut sumbangsi ataupun berdonasi? Apakah kita harus ikut serta dalam komunitas tersebut atau seperti apa Kak, bisa dijelaskan? Dan bagaimana nanti rules-nya? Oke, untuk teman-teman untuk bergabung dengan pecinta yatim, tidak harus lewat komunitas, tidak harus lewat perusahaan, atau tidak harus lewat instansi apapun. Secara personal, kalau memang kalian pengen gabung, bisa menghubungin lewat pecinta yatim, @pecintayatim di Instagram, bisa DM ke miminnya, bagaimana nanti rules-nya, seperti itu. Sebenarnya rules-nya gampang banget, silahkan DM, nanti ketika ada momen kita bertemu, nanti kita akan hubungin untuk bisa mengundang kakak-kakak yang pengen gabung sesuai jadwal yang akan kita tentukan, seperti itu. Sangat-sangat gampang banget, tidak harus lewat instansi atau komunitas, personal pun kita juga bisa. Bisa ya Kak ya, berarti nanti Sangat-sangat bisa bisa langsung menghubungi Instagram, ada ya Instagramnya Di tadi sosial pecinta media yatim ya? ya. Nah, Kak, Iya, pecinta yatim, betul. Iya. Nah, selain itu Kak, kita mengingat di tahun 2021 ini masih dalam situasi kondisi pandemi Kak. Betul. Apakah dari teman-teman gerakan pecinta yatim atau dari komunitas-komunitas lain ini, aksinya tersebut adakah yang turun ke jalan? Saat ini memang ada planning untuk turun ke jalan. Cuma tetap kita harus mendapat kantong izin dulu ya. Kantong izin dari pihak-pihak terkait. Apabila nanti dari pihak-pihak terkait itu mengizinkan dengan segala protokol kesehatan atau jumlah atau apapun yang diminta, kita akan coba untuk mengimplementasikan, kita akan coba untuk penuhin persyaratan tersebut. Kalau memang nanti diizinkan, pastinya kita akan turun ke jalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti itu. Iya, baik Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, adakah harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentunya yang berkaitan dengan gerakan pecinta yatim ini? Kalau saya sendiri ingin berpesan bahwa teman-teman semua di dunia ini banyak orang baik. Kalau kamu tidak menemukannya, jadilah salah satu. Kalau kamu tidak menemukannya, mungkin di pecinta yatim adalah jawabannya. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Kak Rusti. Iya, terima kasih banyak Kak Rusti untuk pagi hari ini. Sama-sama Kak Andri, Kak Krisna telah diundang di sini.